Timnas Indonesia U19 asuhan Sintayong bikin heboh saat bertanding di Kompleks Stadion Maksimir. Perlu diketahui, antusias penonton lokal sangat positif. Mereka bahkan hingga ada yang sampai berfoto selfie mengabadikan momen langka tersebut. Di laga uji coba Timnas Indonesia U19 ini, Sintayong kembali menurunkan skuad terbaiknya. Awalnya skuad Merah Putih kesulitan membangun serangan ke pertahanan lawan. Di awal laga, pertandingan berlangsung dengan tempo sedang. Timnas Indonesia U19 bermain dengan sabar demi mencari celah di pertahanan lawan. Pada menit ke-10, Timnas U19 Indonesia baru mendapat peluang lewat sepakan pojok, melalui skema yang cerdik yang kerap diasah dalam sesi latihan, membuat salah satu pemain Timnas bisa melepas tembakan dari tengah kotak penalti. Namun sayang, bolanya masih melenceng ke sisi kiri gawang lawan. Pada menit ke-20, kembali Timnas U19 Indonesia menunjukkan aksinya dalam melakukan skema sepakan pojok. Namun sayang, kali ini, kiper lawan masih bisa mengantisipasi arah bola. Skuad Merah Putih memang kesulitan untuk bisa membangun serangan sejak dari lini tengah. Namun, anak asuh Sintayong tetap sabar membangun serangan dari lini pertahanan lewat bola dari kaki ke kaki. Timnas U19 Indonesia mendapat kesempatan lagi mengancam gawang lawannya. Pada menit ke-30, salah seorang pemain Timnas mampu melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Namun sayang, bolanya cuma melipir tipis ke sisi sebelah kiri gawang lawan. Sepuluh menit berselang, Timnas U19 Indonesia akhirnya bisa mencetak gol, lewat umpan diagonal dari sisi kanan. Pemain nomor 11 itu kemudian dengan tariannya melakukan gerakan mengheco dua pemain lawan, sebelum akhirnya ia melepaskan tendangan terukur yang bersarang ke pojok kanan bawah gawang lawan. Setelah unggul 1-0, skuad Merah Putih tampak berada di atas angin. Namun sampai akhir laga, tak ada lagi gol yang tercipta. Timnas Indonesia U19 pun unggul 1-0 di babak pertama. Di awal-awal babak kedua, Timnas Indonesia U19 bermain lebih agresif. Mereka melakukan pressing tinggi hingga pertahanan lawan. Permainan pressing Timnas U19 Indonesia langsung menghasilkan peluang, menerima umpan lambung dari sayap kiri. Sayang sepakan voli pemain Timnas melambung di atas gawang lawan. Menit ke-57, Sintayong melakukan satu pergantian pemain yaitu dengan menarik pemain nomor 12 dan memasukkan pemain sayap lincah nomor 6. Kembali, melalui skema sepakan pojok, Timnas U19 Indonesia mendapatkan peluang. Namun sayang, tendangan akhir pemain yang berada di kotak penalti itu melebar di sisi kanan gawang lawan. Berawal dari lemparan ke dalam yang langsung menuju kotak penalti lawan, Timnas U19 kembali mendapat peluang. Namun sayang, penyelesaian akhirnya masih belum bisa merubah skor. Getafe berbalik melakukan serangan balik dengan cepat, namun pertahanan Timnas bermain disiplin sehingga bisa menghalau serangan tersebut. Pada menit ke-77, melalui skema serangan rapi dari lini pertahanan, pemain nomor 2 mampu melepas umpan datar ke tengah kotak penalti. Sayang umpan matangnya gagal menambah skor karena pemain yang berada di kotak penalti terlambat menyambar bola tersebut. Kesempatan emas pun terbuang sia-sia. Di babak kedua Timnas U19 Indonesia bermain cukup apik dan efektif dengan banyaknya peluang yang tercipta, namun sayang, finishing akhir para pemain Timnas U19 kurang maksimal. Pada menit ke-80, kembali Timnas U19 Indonesia mengancam gawang lawan, melalui skema penyerangan yang apik, dengan permainan umpan 1-2. Pemain nomor 11 mampu mengheco satu bek lawan dan melepas tembakan melengkung ke tiang jauh dari sisi kiri kotak penalti.
namun sayang bolanya cuma melipir tipis di samping kanan gawang. Pada menit ke-89, sempat ada peluang emas dari timnas Indonesia U19. Kesalahan pemain lawan membuat bola lepas dari kotak penalti. Bola mampu direbut dan dioper ke tengah kotak penalti. Namun sayang peluang emas itu tak bisa dituntaskan menjadi gol. Di sisa laga, Getafe terus menggedor pertahanan timnas U19 Indonesia. Akan tetapi tak ada peluang yang benar-benar berbahaya. Dan hingga peluit panjang dibunyikan, hasil skor 1-0 pun menjadi prediksi admin jika seandainya timnas U20 Indonesia benar-benar melakukan uji coba dengan Getafe di pemusatan latihan Spanyol. Perlu diketahui, setelah pemusatan latihan di Turki, timnas U20 Indonesia akan melanjutkan pemusatan latihan TC di Spanyol mulai tanggal 5 November tahun 2022. Selama berada di Spanyol, skuad Garuda Nusantara direncanakan bakal menggelar laga uji coba diantaranya yaitu melawan timnas U19 Jepang hingga timnas Belgia, tak menutup kemungkinan juga melawan klub La Liga seperti Getafe, Valencia dan yang lainnya. Bagaimana komentarnya bro? Jangan lupa subscribe STY Channel untuk update info dari seputar timnas Indonesia. Terima kasih sebelumnya.